api sebelum kita bekerja. 12 silakan siapkan diri masih anak. Ada 15? Punya berdiri. Waktu mulai pembelajaran maka kita berdoa bersama kita masing-masing. Doa dimulai. Kita bernyanyi dulu. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa memimpin? Oke, silakan Rizka maju ke depan. Yang lain boleh berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Belajar mengenai cara melipat sebet atau istilahnya adalah folding mapping. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya, saya akan memperlihatkan video cara melipat sebet. Silakan dilihat dulu, ya. Oke. Yang pertama ada candle atau lilin. Coba lihat. Kenapa? Ini yang pertama adalah jenis lipatan candle atau lilin. Yang kedua, mawar. Ya, bunga mawar. Kalau lihat dari bentuknya, kira-kira model bunga mawar ini cocoknya untuk di mana? Kira-kira menurut kalian? Yang itu untuk tempat tidur juga. Di restoran. Di piring. Iya. Di piring. Atau misalnya kalau kita menyajikan hidangan sup, ya kan, pakai antara sopnya sama saucernya di tengah-tengah ya. Biar lebih manis kan. Jadi kalau misalnya jatuh kuahnya nggak langsung ke saucernya, tapi langsung ke napkinnya. Ya, coba diperhatikan dulu. Ini adalah seni melipat serbet. Itu baru dua contoh ya jenis lipatan serbet yang akan kita lakukan. Yang pertama melalui kegiatan menonton video, membaca buku, ya kalian itu diharapkan memahami dan mampu mempraktikkan seni melipat serbet atau cara melipat serbet. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah selesai berdiskusi nanti kalian jadi lebih paham tentang cara melipat serbet. Jadi dari hasil pengamatan yang kalian lakukan nanti dari video maupun dari buku FNB selanjutnya, kalian bisa menyimpulkan apa itu sebenarnya lipatan serbet. Nah, yang ketiga adalah kalian itu diharapkan mampu untuk mempraktikkan lipatan serbet yang sederhana. Jadi yang paling basic itu dia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sekarang kita lihat folding napkin. Ada yang tahu apa itu folding napkin sebelum kita masuk ke materinya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba ketua kelas berdiri, boleh? Oke, silakan. Bermakan atau napkin merupakan kain
panjang, yang ada di meja dan berguna untuk menyeka mulut dan jari ketika makan. Oke, berarti serbet makan yang berbentuk persegi panjang itu adalah napkinnya. Kalau folding napkinnya adalah apa? Ada yang tahu nggak dari folding napkinnya? Oke, sekarang berdiri Kak. Napkin folding adalah suatu seni atau suatu cara melipat serbet makan menjadi berbagai macam bentuk yang indah dan menarik. Oke, artinya adalah seni melipat serbet sehingga dia berbentuk berbagai macam sehingga lebih menarik, ya kan? Oke, keren-keren berarti kalau gitu ya sudah paham sedikit. Nah, jadi napkin itu adalah serbet makan. Folding itu adalah seni melipat. Jadi folding napkin adalah seni melipat serbet makan. Ya kan? Jadi kalau misalnya berbau, kayunya nanti bisa mengganggu penciuman daripada tamu kita. Dan itu bisa tidak tidak menambah selera makan tamunya, jadi malas dia makan. Terus yang ketiga, tidak luntur. Artinya warna napkinnya itu tidak luntur ketika dicuci. Nah, itu dia ya. Kalau yang berikutnya, ketika kita mau membuat folding napkin, itu serbet yang digunakan adalah ukuran 45 x 45 cm atau misalnya 50 x 50 cm. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Nah, yang berikutnya adalah fungsi lipatan serbet makan. Yang pertama adalah untuk menghias meja makan. Kenapa harus ada folding napkin di meja makan? Agar lebih menarik. Coba satu, katakan. Agar lebih menarik. Agar lebih menarik. Agar lebih menarik. Selain itu apa lagi? Mempercantik. Apa lagi? Sebagai bentuk bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Selain itu apa lagi? Bahasa isyarat maksudnya begini, ketika tamu selesai makan, dia seka mulutnya, dia lap, lalu dia letakkan di atas meja. Artinya tamu dia selesai makan, sudah sekalian untuk clean up, kan gitu ya? Nah, itu artinya sebagai bahasa isyarat. Nah, menghias meja makan, menutupi pangkuan ketika makan. Jadi artinya si napkin itu diletakkan di atas paha kita, ya kan? Ataupun misalnya di bagian leher. Pernah lihat nggak itu? Sama ya. Tujuannya supaya apa? Supaya ketika makan, makanannya tidak langsung mengotori baju kalau tertumpah misalnya. Oke, baik. Sampai di sini bisa? Bisa. Sampai di sini bisa, oke. Nah, ini adalah contoh lipatan serbet ya. Yang pertama adalah napkin on goblet. Jadi artinya napkinnya setelah dilipat dimasukkan ke dalam gelas water goblet. Kan? Lalu yang kedua napkin on the plate. Nanti bisa diletakkan di atas piring. Dan yang terakhir napkin on the table. Artinya langsung di atas meja. Nah, jadi lipatan serbet ini bisa digunakan di berbagai kesempatan, tergantung kesempatannya apa. Nah, yang berikut adalah gambar mengenai napkin folding di beberapa kesempatan. Nah, ini yang tadi saya bilang wedding. Napkin yang folding napkin yang digunakan adalah standing fan. Kalau yang di restoran, mereka menggunakan the crown. Kalau yang di meeting mereka menggunakan cardinal hat atau coffee pot. Jadi lipatan serbet ini disesuaikanlah dengan kesempatannya, dengan kondisi waktunya, dengan ruangannya, dengan kegiatannya. Oke, sampai di sini bisa? Oke, baik, saya akan berikan soal dan nanti kalian kerjakan. Ya, jawab saja di atas ya, silakan. Ya, langsung saja dijawab di situ. Ya, satu kelompok satu. Silakan diskusikan apa jawabannya. Yuk. Gadgetnya boleh dibuka. Iya, terus sama kelompoknya boleh. Ya, kalau ada pakai media, nama kelompoknya. Kak, mana yang terbaik kak?
Sekarang kita akan melakukan proses diskusi dari video yang akan saya tampilkan. Yang kalian diskusikan nanti adalah misalnya dari jenis lipatannya, tekniknya, bahan-bahannya, serta fungsinya. Gitu ya. Oke, baik, silakan perhatikan kembali videonya. Nanti perhatikan ya ke depan. Oke. Oke, silakan kalian diskusikan hasil pengamatan kalian seperti apa, bukan dengan teman kelompoknya ya. Oke. Silakan dipresentasikan hasilnya. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok Makan Perundai ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang folding napkin. Folding napkin merupakan suatu seni atau suatu cara melipat serbet makan menjadi berbagai bentuk yang indah dan menarik. Fungsi lipatan serbet makan adalah sebagai hiasan, penutup baju, dan alat pembersih mulut. Folding napkin juga memiliki jenis-jenisnya. Cara buatnya antara lain adalah langkah-langkahnya berbeda-beda. Seperti pertama, siapkan serbet makanan yang bersih dan kering. Ada beberapa tips untuk membuat lipatan serbet makan yang rapi dan indah. Pertama, gunakan serbet makan yang terbuat dari bahan yang berkualitas baik. Pastikan serbet makan bersih dan kering sebelum digunakan. Ikuti instruksi dengan hati-hati. Berlatihlah membuat lipatan serbet makan secara rutin. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ada pertanyaan? Ada yang mau kalian sampaikan untuk kelompok Bird of Paradise? Misalnya saran, pertanyaan, tidak ada? Udah paham nih, mengerti semua ya? Oke, silakan kelompok Bird ditutup paparannya. Baik, terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami mengenai folding napkin. Kami minta maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih semuanya. Membagikan LKPD, lembar kerja kegiatan kalian yang berhubungan dengan praktik. Jadi kita akan mempraktikkan beberapa contoh lipatan serbet ya, yang sudah kalian amati boleh atau nanti sesuai dengan LKPD-nya. Saya bagi per kelompok. Sebuah kelas mana? Boleh tolong saya? Tolong dibagikan serbetnya. Tisu. Iya, tisu, maaf. Nah, satu kelompok dikasih 4 lembar. Lipatan serbet yang sudah kalian lihat tadi di video boleh, atau dari lembar LKPD yang saya kasih bisa kalian praktekkan. Jadi masing-masing kelompok itu menghasilkan 4 sampai dengan 5 jenis lipatan yang berbeda. Aku duluan. Jangan. Tapi. Tidak bukan lewat pembayarannya. Oh ya. Iya, coba gimana Bird of Paradise? Hampir. Mau bunga mawar? Oh ya, kayaknya kalau pakai itu.
Harus kan ada ditarik-tarik gitu. Nanti kalian Pintar orang. namanya lipat. Oh, ada jadi pesawat tuh. Tapi kita mau kita bisa. Ya, nanti begini ya. Nanti kalian Oke, baik, kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan kalian membuat apa? Kami membuat garong. Nah, ini ujung ini ketemu ujung ini. Oke. Ini. Baru. Ini kuning-kuning. Nah, ada persegi. Ujung ini ketemu ujung ini juga. Cari ujungnya. Cari ujungnya. Weh, koyak nanti. Sabar. Taruh satu lagi. Nah, baru balikkan. Balikkan. Lipat lagi ujung ini ke sini. Ini sama ini ke ujung ini. Ya. Maksudnya itu Sampai ke 4. Nah, tahan. Nah, ditahan, dipegang ujungnya. Di sini ada ininya. Oh ya, ini ditarik. Pelan-pelan karena ini tipis. Iya, Karena itu menggunakan tisu. Tadi kalau misalnya kita menggunakan real napkin, Nah, koyak. oke, silakan. Ada. Baru ininya kita ambil juga ujungnya. Sampai ke 4. Oke, coba diangkat seperti ini. Bentuknya kelihatan nggak? Kayaknya kurang tarik itu sudut-sudutnya. Coba, iya. Iya. Oke, silakan. Diangkat, coba baik. Gitu dia. Oke, good. Setelah kedua isi dengan telur, peganglah seperti ini. Lalu belah seperti ini. Bentuklah diagonal. Kita sudah mengerjakan tes dan kita sudah melakukan praktik sederhana cara melipat serbet dan kalian sudah menunjukkan beberapa contoh jenis lipatan. Jadi ada pen, ada tadi hand cover, terus ada cardinal head dan ada candle light. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau meminta kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan ketua kelas. Apa kesimpulan dari materi ini? Kalau materi kita hari ini yaitu folding napkin, Ya. itu menunjukkan bahwasanya folding napkin atau lipatan serbet itu ialah lipatan bermacam lipatan serbet yang bisa berbentuk indah dan menarik untuk menarik perhatian para tamu yang akan datang atau makan. Oke, mantap kesimpulannya. Jadi adalah seni melipat serbet ya kan, yang digunakan untuk memperindah dan menarik perhatian tamu. Oke, baik, kalau begitu ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ada lagi? Enggak, oke. Kalau tidak ada, nah, untuk minggu depan, ya minggu depan kita akan masih tetap di folding napkin, tapi kita akan mencoba jenis lipatan yang lebih rumit lagi. Kalau yang kali dasarnya, maka kita akan coba jenis lipatan yang berbeda. Jadi kesimpulannya hari ini
adalah lipatan serbet atau folding napkin adalah seni melipat serbet dengan berbagai macam bentuk dan jenis. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi tamu dan memperindah table setup, table manners. Ya, oke, baiklah kalau begitu. Baik, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Sebelum kita keluar, ketua kelas silahkan disiapkan dulu kelasnya. Berdiri. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa untuk kamu masing-masing. Doa dan mulai. Salam selesai. Beri salam kepada ibu guru.